Ya, kita mulai. Gak apa-apa, kita ini aja. Kita telah sampai di penggabungan Al-Quran ya pada kesempatan yang lalu. Dan kita telah tahu tentang penggabungan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman ya. Dan kemudian kita telah masuk ke dalam mabahas asalis al-farqu baina jam'il Siddiq wa jam'i Utsman. Uh, perbedaan antara penggabungan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman bin Affan. Apa saja perbedaannya? Ya, kita baca. Ini udah dipelajarin belum ya? Udah, Ustaz. Terakhir Udah. kali kan kita belajarnya kan sampai halaman 101. Sekarang kita ke ini, Ustaz, ke pembahasan keempat, Ustaz, halaman Pembahasan 100. keempat ya. Ya, kita langsung ke pembahasan keempat. Al-Mabahasul Rabi, muwafaqatus sahabah, muwafiqus sahabah, muwafaqus sahabah minal jam'il Utsmani ya. Apa artinya? Itu artinya adalah persetujuan para sahabat pada penggabungan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Yang kita tahu yang sangat terkenal yaitu adalah penggabungan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan, berbeda dengan penggabungan Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq hanya menggabung semua qiraah saja, ditulis dalam kertas-kertas. Ya. Adapun penggabungan di dalam masa Utsman bin Affan itu ditulis ya di mushaf, di satu mushaf, kemudian hanya memilih satu qiraah saja ya, maksudnya satu huruf saja yaitu huruf Quraisy ya. Nah, kemudian disitulah ditetapkan ayat-ayatnya, setelah ayat mana diurut-urutkan ayatnya, kemudian diurut-urutkan suratnya, diberi nama surat, itu semua pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ya, jadi sangat terkenal penggabungan Al-Quran pada zaman Khalifah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian kita baca, talaqa sahabatu yauma idzin sani'a Utsmana radhiyallahu anhu bil qabul wa sallamu lahu ma fa'ala wa in kana ba'duhum qad ihtafadha bimushafil khasi ka Ibni Abbas kama sayati fi qissatihi. Ya, di sini dan para sahabat, bagaimana tanggapan para sahabat terhadap penggabungan Al-Qur'an pada zaman Utsman? Tanggapan mereka radhiyallahu anhum yaitu setuju dengan penggabungan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Utsman bin Affan bil qabul, yaitu menerima, dan mereka menerima apa yang dilakukan Utsman bin Affan. Dan walaupun sebagian mereka ada yang telah menghafal mushaf-mushaf tersendiri yang khusus, bukan huruf Al-Quraisy seperti Ibnu Abbas, maka nanti ada pembahasan mushaf Ibnu Abbas. Kita lihat An Musayyib bin Sa'ad bin Abi Waqqas qala adraktu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawafirin fama ra'aitu ahadan minhum aba ma sana Utsman radhiyallahu anhu fil masahif. Ya, saya mengetahui banyak dari para sahabat, yang sangat banyak ya. Saya mengenal banyak para sahabat, akan tapi saya tidak mengetahui satu pun ada yang menentang atau menjelek-jelekan apa yang telah dibuat Utsman bin Affan, pada zamannya, pada penggabungan mushaf. Berarti, Ustaz, selain para sahabat, Ustaz, berarti ada yang menentang terhadap penggabungan Al-Quran, Ustaz, pada zaman Utsman, Ustaz. Belum, tidak ada ya. Pada dikatakan di sini kan para sahabat tidak ada yang menentang, walaupun ada yang berbeda mushafnya seperti Ibnu Mas'ud, akan tapi Ibnu Mas'ud tidak menentang. Adapun selain para sahabat seperti para orang-orang kufar,
Kalau orang-orang kufar itu tidak masalah mereka nentang apa enggak, mereka tidak dianggap orang Islam. Ya, akan tapi pada di kalangan tabi'in ya, tabi'in berarti kalau selain sahabat tabi'in kan. Nah, tabi'in berarti dia enggak ketemu Nabi kan. Nah, akan tapi kalaupun ada yang menentang di zaman di kalangan tabi'in itu tidak ada sedikit pun ghairu mu'tabar, maksudnya tidak dianggap ya. Tidak dianggap, kenapa? Karena ketika para sahabat telah sepakat, maka pendapat selain sahabat itu tidak diakui, dianggap lagi, karena jelas salah, karena dia menentang pendapat para ijma' sahabat. Jadi ijma' sahabat ini adalah hujjah yang diakui kebenarannya ya, gitu. Kalaupun ada yang menentang, yang enggak menentang wallahu a'lam, akan tapi ketika ada yang menentang pasti itu telah diingkari oleh para sahabat dan bisa saja dihukum karena pada saat itu dia menentang kebenaran ya. Jadi ijma' sahabat ini adalah kebenaran, dan ketika menentang ijma' para sahabat, yang mana para sahabat ini berijma' tentang benarnya perlakuan Utsman ya, maka di sini dia salah dan bisa dihukum ya, gitu dia. Kemudian kita lihat wa marwiyun an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muwafaqatu Utsman ala ma fa'ala ya, dan Ali juga menyetujui apa yang dikerjakan Utsman. Lam yurwa anhu ghairu dzalik fata'nul gulati fi Utsman radhiyallahu anhu fi amri jam'il mushaf waridun minhum ala Ali nafsihi fa innahu waliyal khilafata ba'da Utsman wa sya'nul Qur'an huwa sya'nu dinil Islam. Ya, di sini tidak ada sedikit pun riwayat yang menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini menentang apa yang dibuat Utsman. Bahkan dia menyetujui beliau menyetujui apa yang dilakukan Utsman. Maka ini adalah menentang orang-orang yang beranggapan bahwasanya perbuatan Utsman salah atau perbuatan Utsman ditentang oleh Ali. Tidak. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya Ali menyetujui apa yang dibuat Utsman ya. Ya, disebutkan di sini, lihat di hawasyinya, di footnote-nya ya. Ali berkata, nomor 2 ini, rahimallahu Utsman la walaituhu la fa'altu ma fa'ala fil mushaf. Maka saya akan ketika saya bisa, maka saya akan melakukan apa yang dilakukan Utsman, tapi telah dilakukan Utsman duluan. Jadi di sini dia menyetujui perbuatan Utsman. Di sini Ali bin Abi Thalib itu sangat mengetahui apa yang dibuat Utsman. Jadi jelas yang dibuat Utsman ini benar ya, karena Ali bin Abi Thalib tidak menentang, dan Ali bin Abi Thalib sangat mengetahui apa yang dibuat Utsman ya. Apakah di situ ada kekurangan, apakah di situ ada aib ya. Ya, jadi dari kalangan ahlul bid'ah ini banyak ada yang menentang mushaf Utsmani ini ya, apalagi dari kalangan orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya mushaf Utsmani ini belum lengkap ya. Nah, kan padahal mereka sangat memuja atau mengidolakan siapa? Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Ali bin Abi Thalibnya sendiri itu menyetujui perbuatan Utsman bin Affan. Ya, di sini kemudian paragraf berikutnya, amatul ahlil Islam min ba'du fa innahum ra'au ma sana'a Utsman bin Affan munqabatan lahu kaifala ya, waqad waqallahu bihil ummah min ikhtilafi fil Qur'an wa hafidhu bihi
Ya, wa yakfi an takuna al ummatu quluhu bi ikhtilafi tawaifiha la yujad indahal Quran ghairu hadzal ladzi jama' Utsman bin Affan. Ya, di sini adapun umumnya ahlul Islam setelah para sahabat, ya di sini lihat nih, setelah para sahabat, maka mereka melihat apa yang dilakukan Umar, maka mereka sangat menyetujuinya, ya, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, sangat menyetujui, munqabatun, ya. Munqabatun itu maksudnya mengikuti. Kenapa tidak? Bagaimana tidak mengikuti? Ya, Allah saja telah menjaga umat Islam ini dari ikhtilaf di dalam Al-Quran. Jadi Allah menjaga di dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ya. Nah, di sini Allah menyatakan bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran dari ikhtilaf. Jadi di kalangan sahabat saja, yang mana tadi ada 7 ahruf, ada ahruf saba, ya. Kemudian dijadikan Utsman menjadi 1 ahruf, itu tidak ada yang menentang, ya, apalagi orang-orang setelah para sahabat. Nah, kemudian kita lihat orang-orang setelah para sahabat ini begitu banyak tersebar firqah-firqah, akan tapi mereka tetap memakai mushaf Utsman bin Affan. Nah, berarti tidak ada pertentangan tentang masalah ini, ya, kecuali Syiah, maka Syiah dia mempunyai mushaf sendiri, ya, mushaf Fatimah kata mereka. Wa idza kana Allah taala qad ta'ahada bi wiqayati hadzal kitab wa hifdhihi wan nasu la ya'rifuna illa ma jama'ahu Utsman. Dan sesungguhnya manusia tidak mengetahui, ya, qiraah-qiraah, ya, kecuali apa yang di jama'ahu Utsman, yang digabungkan Utsman. Seperti kita dan ulama-ulama sebelum kita itu tidak mengetahui, ya, sedikit, sangat sedikit yang mengetahui tentang lembaran-lembaran mushaf selain mushaf Utsmani, ya. Karena itu telah banyak dibakar semua, ya, telah dibakar semua oleh Utsman pada zaman penggabungan Al-Qur'an selain mushaf Utsmani. Jadi tidak ada, ya, mungkin kalau ada itu sangat sedikit mushaf-mushaf selain mushaf Utsmani. Yang kita tahu hanya mushaf Utsmani saja. Itulah dia, maka dengan itu tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Inilah menjadi bukti bahwasanya Allah menjaga Al-Quran, ya, dari tadinya perbedaan kemudian dijadikan satu, setelah itu tidak ada lagi perbedaan. Itulah dia adalah mukjizat Al-Quran yang Allah jaga sampai hari kiamat. Kemudian di sini lihat ada mushaf Ibnu Mas'ud, ya. Di sini Abdullah bin Mas'ud wa Jam'ul Utsman. Kisah tentang Abdullah bin Mas'ud dan Jam'ul Utsman. Ya, kita lihat di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah dari kalangan sahabat kibarus sahabah, ya. Sahabat yang pintar, yang keutamaannya banyak, yang termasuk dari pembesar para sahabat, ya, yang banyak meriwayatkan hadis juga dari Rasulullah SAW. Nah, beliau ini telah menghafal mushaf, akan tapi mushaf yang bukan ditulis oleh Zaid bin Sabit, ya, bukan mushaf yang digabungkan oleh Utsman bin Affan pada zamannya, akan tapi ada mushaf lainnya, namanya disebutkan di sini mushaf Ibnu Mas'ud, yang Ibnu Mas'ud sendiri dengar dari Rasulullah SAW, ya. Nah, dia di sini bagaimana kisahnya? Maka terkenal juga kan mushaf Ibnu Mas'ud. La yakhfa qadrullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa makanuhu min Rasulillah SAW wa manzilatuhu fi sahabati bal wa makanatuhu fil Quran khassah wa kana mu'aridan li sani'i Utsman fi umuri salasah. Ya, lihat di sini kita tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang sangat dekat oleh Rasulullah, yang manzilahnya ini adalah kibarus sahabah, terkenal keilmuannya terhadap Al-Quran. Dan beliau mempunyai Al-Quran khosoh, yang maksudnya adalah Al-Quran Ibnu Mas'ud,
Ya. Wa kana mu'adidon li soni Utsman fi umurin salasah. Nah, di sini ya Abdullah bin Mas'ud mu'adid, ya, agak sedikit menentang tentang apa? Yaitu tentang pembuatan Utsman, ya, tentang pembuatan Utsman terhadap atau penggabungan Utsman terhadap mushaf Utsmani di dalam 3 hal. Al-awwal, ya, tauliyatun Zaid bin Sabit dunahu, yaitu menjadikan Zaid bin Sabit sebagai penulis mushaf tanpa Ibnu Mas'ud. Ya, jadi Ibnu Mas'ud di sini menentang perbuatan Utsman. Kenapa? Karena Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, sedangkan Ibnu Mas'ud tidak diperintahkan untuk menulis atau menggabungkan Al-Quran atau membantu Utsman dalam menggabungkan Al-Quran. Nah, kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini terdapat tazkiyah atau rekomendasi khosoh dari Rasulullah tentang ilmu beliau terhadap Al-Quran. Ya, walaupun Zaid bin Sabit juga, akan tapi Abdullah bin Mas'ud ini lebih senior, ya, lebih kibar dari Zaid bin Sabit. Ya. Karena Ibnu Mas'ud fi Kufah, ya, hina syara Utsman fi jam'il mushaf, wa kana Utsman qad iktada bi shaykhaini, ya, qablahu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi ikhtiyari Zaid bin Sabit li hadzal al-mahammah, ya. Lakin aqdaba zalika Abdullah bin Mas'ud hatta qala ala qiraati man ta'muruni aqra laqad qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an, ya, wa sab'ina surah wa inna Zaidan la sahibu za'abataini yal'ab ma'asibyan. Lihat di sini, ya. Kita ulang, ya. Kenapa Ibnu Mas'ud menentang? Ya, di sini perkaranya adalah Ibnu Mas'ud menentang tentang perbuatan Utsman untuk menggabungkan mushaf Utsmani. Kenapa? Yang pertama itu karena beliau memerintahkan Zaid bin Sabit, ya. Maksudnya memerintahkan untuk menulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit, bukan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud marah, ya. Nah, kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini lebih senior jelas daripada Zaid bin Sabit, ya. Gitu. Jadi Ibnu Mas'ud ini berada di Kufah. Kenapa Utsman bin Affan memerintah Zaid bin Sabit? Itu ada beberapa sebab. Yang pertama, karena Ibnu Mas'ud ini jauh tinggalnya di Kufah, sedangkan Zaid bin Sabit dan Utsman bin Affan itu ada di Madinah, ya. Jadi jauh, Kufah antara Madinah ini jauh. Jadi sangat memberatkan untuk memerintahkan Ibnu Mas'ud. Itu yang pertama. Dan kemudian Utsman bin Affan ini telah mengikuti Syaikhaini, ya, 2 syekh sebelum Utsman bin Affan, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang mana Abu Bakar dan Umar ini memilih Zaid bin Sabit juga untuk menulis Al-Quran, sebagaimana pada saat Jam'ul Quran pada zaman Abu Bakar itu beliau memerintahkan siapa? Zaid bin Sabit juga, bukan Ibnu Mas'ud. Ya, akan tapi di sini Abdullah bin Mas'ud marah dan berkata, lihat di sini, Ibnu Mas'ud berkata, kepada qiraah siapa kamu menyuruhku untuk membaca qiraah, ya. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW aku telah membaca Quran yang aku ambil langsung dari Rasulullah bid'an wa sab'ina surah, ya, 70 sekian surat, ya. Dan sesungguhnya saat aku mengambil Quran atau mendengar Quran dari Rasulullah sebanyak 70 sekian surat, sedangkan Zaid bin Sabit itu masih bermain-main, ya, masih kecil, masih bermain-main dengan anak kecil, ya. Bisa kita lihat di sini perbandingan umur Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit, ya. Jadi Zaid bin Sabit ini masih sangat kecil, ya, pada saat Abdullah bin Mas'ud telah menghafal 70 sekian Al-Quran. Nah, maka wajar ketika Abdullah bin Mas'ud ini marah, ya.
marah kenapa tidak mewakilkan kepada Ibnu Mas'ud, malah kepada Zaid bin Sabit. Akan tapi wallahu alam, ini adalah para sahabat, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar tetap adalah Utsman bin Affan, dan kita tidak mencela Ibnu Mas'ud karena beliau menentang perbuatan Utsman bin Affan, akan tapi ini adalah ijtihad, ya. Kita lihat di sini, ini adalah ijtihad dan pendapat Ibnu Mas'ud terhadap pendapatnya sendiri, bahwasanya harusnya mewakilkan Ibnu Mas'ud dulu baru Zaid bin Sabit. Allahu a'lam. Akan tapi ini adalah para sahabat, kejelekan sedikit, bila ada kekurangan sedikit, ini tuh tidak akan menafikan kebaikan mereka yang sangat banyak. Itu dia yang pertama, sebab penentangan Ibnu Mas'ud terhadap Jam'ul Quran Utsmani. Nah, lihat di sini pada halaman 104 di paragraf terakhir, fahadzal khabar wadihun fi ghadabi Utsman bin Ibnu Mas'ud, ya. Jadi di sini jelas menunjukkan tentang bahwasanya Ibnu Mas'ud ini marah, ya, tentang pendahuluan Zaid bin Sabit terhadap Ibnu Mas'ud. Fi hadzal wadhifah, ya, maksudnya fi hadzal wadhifah ini di dalam penulisan Al-Qur'an di saat penggabungan Utsmani ini. Nah, kenapa Ibnu Mas'ud ini marah? Ini karena dua sebab. Ibnu Mas'ud ini marah itu karena dua sebab, ya. Awaluhuma, yang pertama, ma ya'lamuhu min nafsihi min iyanati bil Qur'an kama yadullu fi qaulil mazkur ma tazkiyatun nubuwah. Lihat di sini bahwasanya Ibnu Mas'ud ini lebih senior, ya, dan lebih sangat memperhatikan Al-Qur'an daripada yang lainnya, ya. Lihat di sini. Lebih senior, jelas lebih senior dari Zaid bin Sabit, dan Rasulullah telah merekomendasikan Ibnu Mas'ud, telah memberikan tazkiyah. Nah, maka beliau marah kenapa mendahulukan Zaid bin Sabit, itu yang pertama. Ya, di sini kemudian pada halaman 106 yang kedua, ya, wasanihima syuhuduhul ardota al-akhirah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, bahwasanya Ibnu Mas'ud ini mensaksikan ardatul akhirah, ya. Maksud ardatul akhirah ini maksudnya pembacaan Al-Qur'an yang paling terakhir, ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi Muhammad ini membacakan seluruh Al-Qur'an pada terakhir kalinya sebelum beliau wafat, ya. Itu disaksikan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, Fan Ibni Abbas kita baca dulu. Fan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ayu qira'ataini ta'udduna awwala qalu qira'ata Abdullah qala la bal hiya akhirah wa fi riwayah qira'atuna qira'atu al-ula wa qira'atu Abdullah qira'atul akhirah wa kana yu'radul Qur'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli amin maratan falamma kana amul ladzi kubida fihi urida alaihi maratain fa syahidahu Abdullah fa'alima man nusikha minhu wa ma budil. Lihat di sini, ya. Bahwasanya maksudnya urdatul akhirah ini, bahwasanya Ibnu Mas'ud ini sangat
menyetorkan ya, membacakan Al-Qur'an yang telah beliau hafal terhadap Nabi pada saat terakhir kali Nabi hidup ya, maksudnya pada tahun terakhir ya, pada tahun 11 Hijriah ini sebelum Nabi wafat ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini menyetorkan satu Al-Qur'an penuh terhadap Nabi. Kalau ada yang dinasah, maksudnya ayat ini telah dihilangkan atau telah diganti ya, atau ayat ini telah mansukh atau ayat ini telah dinasikh, itu jelas tahu. Ibnu Mas'ud itu jelas tahu. Jadi yang mana yang lebih dahulukan, yang pembacaan yang awal-awal Nabi atau pembacaan akhir-akhir sebelum wafat Nabi? Maka yang lebih didahulukan adalah pembacaan Al-Quran atau penyetoran Al-Quran dari sahabat kepada Nabi itu pada saat akhir-akhir. Kenapa? Karena pada saat akhir-akhir ini diketahui yang mana yang mansukh, yang mana yang nasikh. Maksudnya mansukh nasikh ini ada ayat-ayat yang telah dihapus pada awal keislaman, ayat ini ada, kemudian pada akhir nanti sebelum wafat ayat ini dihilangkan oleh syariat. Nah, jadi yang lebih diutamakan adalah pembacaan atau penyetoran dari sahabat kepada Nabi Muhammad itu pada saat akhir-akhirnya, karena sudah dijelaskan semua pada akhir-akhir sebelum Nabi wafat. Ya. Maka lihat di sini dari Ibnu Abbas bahwasanya yang mana qiraah yang paling awal. Ya, jadi di sini Ibnu Abbas nanya kepada para sahabat, maka mereka menjawab bahwasanya qiraah Abdullah, maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud ya. Qala tidak. Ya, Ibnu Abbas di sini berkata tidak. Akan tapi bal hiya akhirah. Akan tapi qiraah Ibnu Mas'ud itu adalah qiraah yang paling terakhir. Maksudnya qiraah yang paling terakhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini qiraah Ibnu Mas'ud ini yang jelas antara nasikh dan mansukhnya, yang sangat tahu tentang nasikh dan mansukh. Wa fi qiraah ya, wa fi riwayah qiraatul ula, maksudnya di sini pembacaan kita terhadap Al-Qur'an itu adalah qiraah yang pertama. Qiraah ula maksudnya qiraah yang awal-awal. Adapun qiraah Abdullah bin Mas'ud adalah qiraah yang akhir-akhir. Yang mana pada qiraah akhir-akhir ini diketahuilah yang mana yang telah dihapus, yang mana yang tidak. Maka inilah menjadi patokan yang paling akhir ini, bukan yang awal-awal gitu maksudnya. Ya, yang mana kita ketahui bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini menyetorkan Al-Qur'an kepada Nabi setiap tahun itu 2 kali. Ya, setiap tahun itu 2 kali. Ini dia sangat banyak, setiap tahun 2 kali. Menghafal langsung Al-Qur'an setiap tahun 2 kali menyetorkannya. Falamma kana, nah, pada tahun terakhir yaitu 11 Hijriah sebelum meninggal Nabi Muhammad SAW, beliau juga menyetorkan 2 kali. Maka ini menjadi qiraah yang paling terakhir. Maksudnya di sini qiraah inilah yang disetujui oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad wafat. Maka dia mengetahui apa yang dinusikh, manusikha wa mabuddila, apa yang dinasakh, maksudnya yang diganti atau yang dihapus, dan apa yang diganti. Maka di sini karena inilah Abdullah bin Mas'ud marah. Kenapa? Karena qiraah Ibnu Mas'ud adalah qiraah yang paling akhir sebelum Nabi wafat. Jadi qiraah Ibnu Mas'ud tahu yang mana yang diganti dan yang mana yang tidak. Nah, maka itulah menjadi sebab kenapa Ibnu Mas'ud marah terhadap Utsman bin Affan. Kenapa Ibnu Mas'ud marah terhadap bukan kepada Utsman bin Affan ya, akan tapi kepada Jam'ul Mushaf ini, kepada Mushaf Utsmani ini, karena yang diwakilkan adalah Zaid bin Sabit. Sedangkan pada saat itu Zaid bin Sabit itu telah masih kecil ya, masih anak-anak ya. Itulah dia. Maka bisa dikatakan wajar kenapa Ibnu Mas'ud ini menentang dan marah ya. Itu dia. Dan itulah dia. Adapun untuk sebab kedua, tadi kita baru sebab pertama, hal pertama yang ditentang oleh Ibnu Mas'ud terhadap Jam'ul Utsmani, dan kita insyaallah pada pertemuan minggu depan akan masuk kepada hal kedua, apa yang ditentang oleh Ibnu Mas'ud terhadap Jam'ul Utsmani ini ya. Jadi ada 3 hal yang ditentang oleh Ibnu Mas'ud. Itu dia. Paham ya? Nah, ini nanti akan kita jelaskan pada pertemuan minggu depan. Dan ini pelajarannya dipahami dan dihafal karena insyaallah sangat berguna walaupun tidak keluar ujian. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.